Seperti kereta api yang cepat melintas, sekejap namun syarat gerak, demikian pula kehidupan masyarakat di ibu kota Jakarta, penuh mobilitas dan aktivitas yang tak pernah benar-benar berhenti. Namun, di balik hingar-bingar dan hiruk-pikuk itu, terselip pemandangan sebuah desa agraris, tempat kehidupan para petani yang nyaris tak pernah digubris. Oh Semanan, di manakah seri wajahmu? Saya Waryati dari keluarga warga Indramayu, merantau di Jakarta Barat, Kampung Duri Bulak, Semanan, Kalideres. Saya awal merantau tahun 94. Jadi sekarang saya menggeluti di pertanian kangkung bayam. Kami ini di sini bukan satu atau dua kepala keluarga. Kami ini berkelompok. Dan saya perwakilan dari petani sini Bulak. Memang kebiasaannya cuman bertani, berkebun. Dengan menanam bayam, mereka berharap dapat mengais nafkah. Namun saat tanah pemberi hidup tampak diam, mereka tetap berjuang hidup mencari berkah. Terkadang kita ngumpul di sini pada ngopi-ngopi dulu, ngaso-ngaso. Sesudah pada ngopi ya obrolan yang bagaimana penjualan, bagaimana permodalan, terus bagaimana mencari kerja sama siapa, nyabut sama siapa gitu, kita membantu. Ya termasuk kayak gotong royong. Kita kesibukan setiap hari itu kalau nggak ada tanaman, nggak ada cabutan. Kita ngerongsok itu, masing-masing semua pada nyari ngerongsok. Dan saya juga pribadi itu siang tuh kalau nggak ada kerjaan, saya nyari ngerongsok. Kesulitannya itu kita dari penjualan itu susah kita. Kalau otomatis di bawah tengkulak kan kadang kita di sana itu selakunya kita pulang. Kalau laku berarti kita rezeki kita. Kalau nggak laku kita nggak dibayar. Jadi disitulah kita jadi nggak ada solusi bagaimana gitu penjualan seperti mereka yang di luaran sana gitu ya. Jadi semuanya itu berawal dari petani itu bersatu, kita bagaimana itu sama-sama jadi hidupnya. Kalau laku banyak sih enggak, cuman bertahap aja karena kita nanamnya itu dibagi-bagi kan. Kalau kita langsung nanam semua, otomatis kita sayurannya terbuang semua kan. Kadang ada suka dukanya paling berat itu. Pas kita mau panen itu ya, kita udah bela-bela modal minjam sana sini. Pas mau panen udah bikin tali. Airnya datang itu air hujan, jadi tahu kiriman dari mana. Semuanya itu banjir. Jadi ya kita itu otomatis ya rugi lagi, itu suka lagi ya. Memang setiap hari pengalaman. Saya diantarakan dari 0 rupiah sampai 0 rupiah. Itu saya pribadi emang iya. Saya ambil sepeda
ya saya berjalan di jalanan. Itulah saya. Jadi saya nggak mau berpangku tangan, diam, menunggu sesuatu jatuh dari atas gitu. Seandainya beras atau beras. Oke. Iris, Pak. Tali ini kan ya Pak, takut. Ini Pak, ini Pak, tali Pak. Pak, Kak. Hidupku ingin berguna bagi semua orang walaupun dengan keadaan begini gitu. Jadi tidak harus menjadi orang kaya. Orang begini harus menjadi orang bermanfaat bagi semua orang gitu. Harapan saya pengen ada yang bisa membantu penjualan, itu aja udah bersyukur gitu. Seandainya besok kita dapat harga bagus, kan kita bersyukur alhamdulillah besok bisa ada buat bibit, bisa buat bayar orang. Jadi kan kita otomatis berharap, oh kita ada hasil buat bayar modal, ada hasil buat kita seandainya bukan minta sakit ya, seandainya kita sakit ada buat beli obatnya gitu. Di balik wajah-wajah lelah itu tersimpan harapan kuat untuk terus berdampak agar kehidupan kota ini tetap menyala. Mereka yang menanam, merawat, dan memanen adalah tangan-tangan yang menjaga roda kehidupan tetap berputar. Tanpa mereka, piring kita mungkin kosong. Namun di tengah kemegahan kota Jakarta, mereka kerap luput dari perhatian. Masih banyak di antara mereka yang berjuang demi sesuap nasi. Belum lagi saat harus berhadapan dengan tanah yang tak selalu ramah dan cuaca yang tak menentu. Mereka adalah bagian dari kita, walau sering terlupakan. Padahal setiap hari hasil kerja mereka hadir di meja makan kita. Karena itu, sudah seharusnya kita melihat mereka bukan sekadar petani, tetapi sebagai penjaga kehidupan itu sendiri. Seperti tanah, sang pemberi hidup. Masih banyak di luar sana yang membutuhkan uluran tangan kita. Bukan hanya para petani, tapi juga mereka yang berjuang diam-diam demi hidup yang layak. Mari belajar peduli kepada yang lemah, karena dari kepedulian yang kecil, harapan besar bisa tumbuh.